Nah, kita sudah sampai ke bagian silogisme sekarang. Kalau kita membaca bukunya yang saya anjurkan di awal itu, bukunya Pak Mundiri almarhum ini, maka ini bagian terakhir dari logika formal ya, atau mantik yang klasik itu, atau yang model Aristoteles. Nanti setelah itu baru kita masuk ke logika material yang di modern. Namun sebenarnya di sesi yang pekan lalu, terutama yang berkenaan dengan induksi, abduksi itu kita sudah mulai masuk ke eh, apa namanya logika material yang modern itu. Sedikit banyaknya ya, karena yang induksi itu kan belum model induksi penalaran tidak langsung yang induksi itu tidak dibahas di di klasik, pembahasannya di periode modern itu. Apalagi yang abduksi itu ya. Eh, dengan kata lain ya agak apa namanya mah agak susah memilah-milahnya kalau kita memulainya dari proses dari topik tentang penalaran itu. Mana yang masuk di deduksi, yang di induksi atau silogisme ini dia jadi pembahasan khusus atau bagaimana. Tapi tidak apa-apa saya kira supaya apa supaya tidak terlepas saja di membahas induksi, membahas deduksi ya terus sekaligus membahas abduksi. Cuman resikonya kita agak setback sekarang ya ke topik tentang silogisme ini. Jadi masuk lagi ke logika formal yang klasik. Tapi ini penghujung logika formal. Paling yang tersisa nanti model kesalahan berpikir, setelah itu baru model logika modern yang agak lebih rumit itu ya modern itu. Oke, saya pecah beberapa bagian ini silogisme ini supaya tidak bosan nih karena terlalu banyak rumus silogisme ini. Bagaimana menghasilkan proses silogistik ya namanya, mengambil kesimpulan yang tepat. Ada rumus-rumusnya. Jadi kalau dihantam di satu dua sesi saya kira mual nanti kita ya. Pelan-pelan saja lah. Baik, ada 5 hal yang akan kita bahas di malam ini. Pertama tentang silogisme, apa itu silogisme. Kemudian yang kedua nanti tentang salah satu bagian dari silogisme. Ini bagian silogisme yang pertama, namanya silogisme kategorik. Yang ketiga, langkah-langkah praktisnya silogisme ini. Kemudian yang keempat, kaidah-kaidahnya. Lalu yang terakhir, bagaimana keabsahan dan validitas ya. Validitas dan kebenaran dari proses silogistik itu. Oke, kita masuk yang pertama, apa itu silogisme? Silogisme ini dia bagian dari penalaran deduktif yang kemarin ya. Penalaran deduktif asal mulanya bisa kita lacak dari logikanya Aristoteles yang disebut sebagai logika formal itu. Menurut Aristoteles, silogisme itu merupakan argumen yang konklusinya diambil secara pasti. Apa dasarnya? Dasarnya premis. Namanya premis-premis. Premis ya, bukan promise, tapi premis ya. Premis itu ya proposisi yang kita kenal kemarin. Pernyataan-pernyataan lah. Tetapi silogisme ini dia didasarkan kepada premis-premis. Artinya ada dua, paling tidak dua premis yang menjadi dasarnya. Nanti kita lihat contohnya. Tapi yang jelas eh, penalaran tidak langsung dalam bentuk silogisme ini sudah ada sejak periode klasik ya, sejak Aristoteles. Dan kekuatan logikanya Aristoteles itu ya di silogisme ini. Termasuk juga silogisme ini yang diimpor oleh para filosof Muslim, terutama dalam kajian
diimpor dari Yunani ya, kemudian digunakan terutama dalam kajian kalam ya. Nah, sekarang apa gunanya silogisme dan bagaimana mengaplikasikannya? Di masa klasik, silogisme ini dipakai di dalam perdebatan atau di dalam ilmu retorika, berbicara ya, bukan hanya logika tapi juga retorika. Kemudian dia menjadi dasar logika formal dan teori argumentasi. Termasuk kalau sekarang itu kita menyusun kalimat dalam paragraf itu juga pakainya model silogistik ini, model deduktif yang silogism. Ada premis-premis, kemudian kita hasilkan kesimpulan. Eh, Model begitu ya. Kemudian membangun argumentasi juga dengan model silogisme ini. Supaya kesimpulannya benar. Kemudian yang ketiga, silogisme ini diaplikasikan sebagai sarana melatih kemampuan berpikir kritis secara umum. Nah, dia bagian dari penalaran tidak langsung ya. Ini petanya, peta jalannya. Mulai dari penalaran tidak langsung, ya ada dua jenis penalaran yang sesi yang lalu-lalu itu ya, penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Yang tidak langsung itu ada dua, induksi dan deduksi. Nah, silogisme ini masuk di dalam bagian deduksi. Jadi dari umum ke khusus ya. Apa itu penalaran tidak langsung? Penalaran tidak langsung atau di dalam logika dikenal sebagai penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan, bukan penilaian, tapi menarik kesimpulan. Dasarnya adalah beberapa buah proposisi. Kalau di dalam proses silogisme ini dua proposisi. Proposisi ini yang disebut sebagai term nanti ya. Paling dasar proposisinya namanya proposisi kategorik. Kalau induksi, model induksi, dia bisa lebih dari dua proposisi. Ya, asalkan di antara proposisi-proposisi itu ada term penghubung yang sama gitu ya. Dari penghubung itu kemudian dihasilkan sebuah proposisi lain sebagai kesimpulan. Ini penalaran tidak langsung. Jadi dasarnya adalah dua buah pernyataan Wadahnya, saja. wadahnya, wadahnya tidak ada. Kemudian eh, belum. Deduksi, deduksi ini bagian dari penalaran tidak langsung yang kemarin ya. Yang satunya induksi kan, satunya lagi deduksi. Kalau yang abduksi itu tambahan saja kemarin. Kita bahas nanti abduksi kita perdalam di lain kesempatan ya. Karena kalau nulis tesis itu ternyata modelnya bukan induksi kan, bukan deduksi induksi tapi abduksi ternyata. Oke, tapi nantilah itu. Deduksi ya, deduksi ini mengambil satu kesimpulan yang hakikatnya sudah tercakup di dalam satu proposisi atau lebih. Kita ambil kesimpulan berdasarkan dua proposisi, tapi sebenarnya kesimpulan itu sudah ada di proposisi yang dua sebelumnya tadi. Jadi menyimpulkan ya, menyimpulkan. Nah, model istimbat hukum di dalam kajian fikih itu biasanya pakainya yang model deduktif itu. Kemudian salah satu bentuk dari cara berpikir deduktif itu adalah kita temukan di silogisme ini. Penarikan kesimpulan logis secara sintesis dari dua buah proposisi. Dua buah proposisi itu disebut juga sebagai premis, di mana dua premis itu dihubungkan oleh satu buah term penengah atau term penghubung atau yang disebut juga sebagai middle term. Itu silogisme. Di peta jalannya begini, silogisme itu bagian dari deduksi, kemudian deduksi itu bagian dari penalaran tidak langsung. Nah, penalaran itu sendiri ada dua, ada langsung dan ada yang tidak langsung, yang sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Apa saja variabel silogisme? Ada berapa ini? Tiga paling tidak ya, tiga proposisi, tiga bentuk pernyataan, dua sebagai proposisi dasar, proposisi satu dan proposisi dua, kemudian proposisi yang ketiga sebagai kesimpulan. Biasanya proposisi yang pertama itu disebut sebagai premis mayor.
Lalu proposisi atau pernyataan yang kedua itu disebut premis minor. Karena dia mayor, maka lebih biasanya quantifiernya lebih universal ya, tidak partikular biasanya. Biasanya begitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang premis mayornya ini quantifiernya tidak universal, tapi partikular. Nanti kita lihat. Yang kedua namanya premis minor. Ya, sebenarnya bagaimana membedakan premis mayor dan premis minor ini? Membedakannya itu dari konklusi. Konklusi itu pasti ada unsur subjek dan predikat. Subjek dan predikat bukan dalam artian bahasa ya, tapi subjek predikat dalam artian logika, dalam proposisi itu. Ini yang menerangkan, ini yang diterangkan. Predikat yang menerangkan subjek. Nah, kalau predikatnya ini berada di di proposisi yang pertama, ya. Soalnya kalau proposisi yang selain konklusi ini yang ada predikat itu berarti dia premis mayor. Sementara kalau proposisi yang mengandung subjek itu premis minor dia. Kira-kira kuncinya begitulah. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Cuman di dalam silogisme ini harus ada yang namanya middle term atau term penengah atau term penghubung. Ada yang menyebutnya term penghubung, ada yang menyebutnya term penengah. Tapi rata-rata istilah Inggrisnya middle term ya, sebagai penghubung keduanya. Kalau tidak ada middle term ini tidak bisa diambil sebuah kesimpulan ya, tidak ada proposisi ketiga atau konklusinya. Ini variabel silogisme, mari kita lihat contohnya. Sudah saya warnai ya. Yang warna biru ini sampai ke bawah nanti ini middle term. M. M ini middle term atau term penghubung tadi. S itu subjek, P itu predikat. Nah, kalau P-nya di mana ada P di dalam proposisi 1 2 ini ya. Di situ proposisi itulah yang disebut sebagai premis mayor. Tetapi di mana ada S, maka proposisi itu yang disebut sebagai premis minor. Kalau kesulitan taruh aja yang pertama itu biasanya mayor itu. Proposisi atau premis yang pertama. Premis yang kedua biasanya minor. Nah, yang menghubungkan dua premis ini adalah middle term ini ya. Sama-sama. Bunyinya sama. Contohnya semua guru besar adalah dosen. Mulyodo, bukan Mulyono ini ya, tapi Mulyodo adalah guru besar. Berarti kesimpulannya, konklusinya kita tinggal menghapus middle term-nya saja, ambilkan subjeknya dan predikatnya. Mulyodo adalah dosen. Ini contoh paling sederhana dari silogisme. Dan ini menggambarkan variabel-variabel silogisme tadi ya. Ada premis mayor, ada premis minor, dan ada konklusi. Kalau yang begini saya kira mudah dicerna. Belum terlalu banyak kaidah kalau yang contoh ini. Oke, dengan demikian dari contoh ini kita bisa melihat variabel-variabel silogisme tadi ya. Ada proposisi 1 sebagai premis mayor, proposisi 2 sebagai premis minor, kemudian proposisi 3 sebagai konklusi. Nah, penyimpulan tidak langsungnya itu letaknya di konklusi ini. Berdasarkan dua proposisi sebelumnya. Mengapa kok dua proposisi itu bisa disimpulkan? Karena ada middle term-nya, yang biru ini ya. Oke. Bagian kedua, ada macam-macam itu silogisme itu. Yang kita bahas sekarang dan sesi besok masih yang pertama, namanya silogisme kategorik. Yang kedua nanti ada silogisme hipotetik, lalu ada silogisme disjungtif ya. Tapi yang pertama saja dulu, silogisme kategorik. Apa itu silogisme kategori? Kalau
premisnya atau proposisi yang menjadi dasar pengambilan kesimpulan dalam proses logistik itu adalah proposisi kategorik, maka disebut sebagai silogisme kategori. Di beberapa sesi yang lalu kita juga sudah pernah membahas 3 macam bentuk proposisi ya. Nah, itu terpakai lagi di sini. Yang kategorik itu berarti silogismenya kategori. Apa sih variabel-variabel utama dalam proposisi kategorik itu? Ada 4 ini ya. Quantifier, subjek, kopula, dan predikat. Yang ini yang menentukan kuantitasnya, general kah, partikular, atau singular. Kalau ini yang diterangkan, kalau ini positif negatifnya ya, kualitas. Kalau ini yang menerangkan. Ini dasar sekali di dalam kajian logika. Karena logika yang membahas pernyataan. Pernyataan itu ya 4 ini paling sederhana itu, proposisi atau proposisi kategorik ya. Kecuali kalau subjeknya dihapus ya, dinisbatkan ke quantifier. Oke, proposisi pertama di dalam silogisme tadi kan ada 3 ya. 2 proposisi sebagai dasar, kemudian proposisi ketiga sebagai kesimpulan. Nah, rumusnya di dalam silogisme kategori, proposisi yang pertama haruslah proposisi universal. Harus biasanya. Makanya tadi langsung bisa kita identifikasi sebagai premis mayor karena karakter universalnya itu. Quantifiernya biasanya universal. Kalaupun tidak universal, bisa dia partikular, tetapi yang di bawahnya minornya itu tidak boleh melebihi kuantitas dari yang mayor. Kalau yang mayornya partikular, maka rumusnya nanti yang minornya juga paling tidak partikular, tidak boleh universal. Nah, sementara proposisi yang kedua ya tidak harus partikular atau singular, bisa juga dia bersifat berupa proposisi universal. Jadi sangat tergantung kepada proposisi yang pertama atau yang disebut sebagai premis mayor itu. Kemudian premis minor atau proposisi yang kedua, dia bisa menyatakan permasalahan yang berbeda dan bisa juga merupakan kenyataan yang lebih khusus dari proposisi yang pertama. Yang penting ada middle term-nya atau term pengikat dan penghubungnya itu. Nah, sementara untuk hubungan antara 2 proposisi itu di dalam silogisme kategorik perlu diperhatikan soal kualitas ya, kopula dan kuantitas, quantifier. Agar apa? Agar kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang valid. Nah, validitas dalam silogisme ini dikembangkan nanti sampai ke logika material ya, atau di dalam critical thinking gitu. Di argumen itu kalau di dalam critical thinking bisa diukur dia valid atau tidaknya itu berdasarkan model penalaran yang dipakai. Misalnya model penalaran yang dipakai itu model silogistik ini, maka ditunjukkan di mana letak validitas argumennya itu. Di dalam proposisinya atau di dalam prosedurnya. Nah, itu yang dibahas di dalam critical thinking yang modern. Tetapi dasarnya ya sama. Sebenarnya dasarnya ya di dalam kajian logika yang klasik ini. Yang di dalam silogisme Aristoteles ini. Oke. Contoh silogisme kategorik ya. Semua manusia pernah berbuat dosa. Rumusnya sama ya. M, P. Kadang-kadang M-nya yang di akhir, kadang-kadang middle term-nya yang di posisi akhir, kadang-kadang di awal itu. Kemudian semua mahasiswa adalah manusia. Maka kesimpulannya tinggal narik S dan P ya. Mahasiswa pernah berbuat dosa. Ini contoh saja.
yang berbuat dosa kan cuma bukan mahasiswa ya, banyak juga yang lain. M-nya ini middle term-nya. Nah, kita lihat quantifier-nya. Quantifier kan berarti kuantitas ya. Semua ini universal berarti. Tidak, quantifier-nya universal. Yang premis minor, proposisi kedua, quantifier-nya juga universal. Tidak harus partikular, tapi bisa juga universal. Ya. Sehingga kemudian kesimpulannya juga universal. Beda dengan contoh yang pertama tadi ya. Kita tarik lagi ini. Kalau di sini, ini juga contoh silogisme kategori. Di sini quantifier-nya universal. Sementara di sini singular, bukan universal tapi singular ya. Sehingga kesimpulannya juga singular. Gitu. Jadi quantifier di premis minor ini tidak harus singular, tidak harus partikular. Bisa juga dia seperti yang ini dia quantifiernya universal. Oke. Ini contoh silogisme kategorik yang benar ya. Kemudian contoh lain. Ini di premis mayornya quantifiernya universal. Semua mahasiswa adalah lulusan SMA atau sederajat. Quantifiernya universal. Kemudian di premis minor, untuk posisi yang kedua, quantifiernya tidak universal, tapi singular, Hasan. Singular ya, satu orang. Kalau banyak orang, tetapi tidak semuanya, itu kan partikular. Kalau ini satu orang. Semua manusia adalah lulusan SMA atau sederajat. Hasan adalah mahasiswa. Ini middle term-nya. Berarti kesimpulannya apa? S dan P ini, subjek dan predikat. Hasan adalah lulusan SMA dan sederajat atau sederajat. Ini kesimpulan. Jadi ternyata di dalam silogisme itu kita juga perlu memperhatikan ini ya. Kuantitas di dalam quantifier, kemudian kualitas. Ini sama-sama positif kualitasnya. Oke, nanti kita lihat kaidahnya. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam yang perlu diperhatikan dalam proses silogistik ini? Sederhana saja sebenarnya ya. Pertama, kita tandai term-term yang sama pada kedua premis. Jadi kalau kita ketemu dua premis, ya seperti tadi itu, ini kan dua premis ini, premis satu sebagai dasar dan premis dua sebagai dasar. Lalu kita tandai premis ini, mana term yang sama. Nah, yang saya beri warna biru ini termnya sama kan, mahasiswa, ini juga mahasiswa. Berarti ini middle term. Ini term penghubungnya. Oke. Yang di premis mayor itu pasti pendamping middle term ini predikat ya. Predikat bukan artian predikat dalam proposisi ya, dia menjadi predikat untuk konklusi. Sementara yang premis minor, pendamping middle term ini ya pasti subjek. Dia menjadi subjek di dalam konklusi. Nah, kita tandai dulu mana proposisi mana term yang sama. Kemudian setelah ditandai itu diberi garis bawah kalau perlu, kemudian ditulis huruf M seperti tadi itu ya. Kemudian setelah itu term lain pada premis mayor pasti P. Ini rumusnya. Sementara pada premis minor itu pasti S. Ini predikat, ini subjek. P dan S ini maksudnya dia berposisi sebagai predikat dan berposisi sebagai subjek di dalam konklusi. Dengan demikian, setelah itu kita menuliskan konklusinya dengan lengkap ya, mengambil term S subjek dan predikat tadi. Seperti di sini ya. Ini kan subjeknya kita ambil dari sini, predikatnya kita ambil dari minor. Gabung. Sederhana, contoh langkahnya begitu. Kemudian bagaimana caranya menentukan premis mayor dan mana yang premis minor? Sebenarnya tidak sulit karena biasanya ya premis mayor itu pasti di proposisi satu, proposisi atas yang pertama.
Yang premis minor pasti proposisi yang kedua. Kalau mau rumusan agak ribet tadi ya premis mayor itu yang predikatnya di konklusi. Premis minor yang subjeknya yang di konklusi. Itu agak berpikir dikit. Tapi kalau yang tidak pakai mikir ya premis mayor yang pertama mesti, premis minor yang kedua. Nah, di dalam silogisme ini kita tidak di dalam konklusinya ya kita tidak boleh menyebutkan middle term di situ. Middle termnya ya sebagai penghubung saja. Di dalam konklusi itu hanya ada subjek, predikat, kemudian kopula, kualitas ya, atau ditambah dengan quantifier juga boleh. Tetapi middle term tidak disebutkan. Nah, kemudian ada kaidah-kaidah silogisme kategorik. Ini yang agak perlu mikir dikit ini. Ada banyak kaidah ya, ada 8. Kita bahas satu-satu. Karena bisa jadi nanti ini kita menghasilkan kesimpulan yang keliru. Padahal premisnya benar. Kaidah pertama, apabila salah satu premis partikular, premis mayor dan premis minornya ini, kalau salah satunya partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Kita lihat di sini. Yang premis mayor dia tidak partikular, tapi universal ya. Sementara yang premis minor ini partikular sebagian. Jadi yang dilihat quantifiernya. Kalau salah satunya partikular, maka rumusnya kesimpulannya juga partikular, tidak boleh universal. Contoh, semua yang halal dimakan itu menyehatkan. Ini universal. Kemudian premis minornya, sebagian makanan tidak menyehatkan. Ini partikular. Kesimpulan partikular. Sebagian makanan tidak halal dimakan. Ini hilang kan? Middle term-nya hilang. Yang terpakai S, makanan, dan P, halal dimakan. Ini kualitas kopula. Karena premis yang kedua atau premis minornya negatif, maka kesimpulannya juga negatif. Nah, untuk kasus ini tidak bisa kita pakai quantifier yang universal di kesimpulan. Karena apa? Karena salah satu premisnya partikular. Tidak dua-duanya partikular, tapi salah satunya partikular. Sehingga kesimpulannya juga harus partikular. Seandainya kita katakan di kesimpulan, semua makanan tidak halal dimakan, maka kesimpulan kita salah. Oke. Dia apa namanya menyalahi kaidah begitu ya kesimpulannya. Kaidah yang kedua, jadi kalau partikular maka kesimpulan juga harus partikular. Kaidah yang kedua, apabila salah satu premis kopulanya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Seperti tadi ya, kan salah satunya negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Contoh yang di sini, semua orang botak tidak punya rambut. Ini middle term-nya M yang biru. Oke, kita lihat di premis mayor dan minornya salah satunya ternyata negatif ini. Tidak ini ya. Bukan positif tapi negatif ini, tidak itu. Kemudian yang kedua, sebagian mahasiswa botak. Oke. Yang ini universal, ini partikular. Berarti kesimpulannya juga harus partikular ya, tidak boleh universal karena kaidah yang pertama tadi. Pasal yang pertama tadi itu. Nah, maka kesimpulannya, karena ini salah satunya negatif, maka kesimpulannya juga harus pakai kopula yang negatif. Sebagian mahasiswa tidak punya rambut. Nah, ini benar kesimpulannya. Tetapi kalau kita ambil kesimpulan dengan kopula yang positif, adalah punya rambut, dia jadi salah dia. Kesimpulannya tidak boleh sebagian mahasiswa punya rambut. Karena yang kita bicarakan adalah kopula negatif. Premis kaidah kedua. Nah, ini kalau dikuasai kaidah-kaidah ini apa namanya? Kalau terbiasa begitu ya, maka kita bisa menunjukkan di mana letak kesalahan kesalahan kita dalam mengambil kesimpulan atau ketika orang berpidato
retorika begitu, bisa kita lihat itu di mana letak kekeliruannya. Kaidah yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak bisa diambil kesimpulan. Nah, kalaupun dipaksakan, mesti kesimpulannya salah. Contoh, ini dua premis satu, premis dua, sama-sama partikular dia ya. Ini menggunakan kata beberapa, berarti kan tidak seluruhnya ya, hanya beberapa, berarti partikular. Kalau ini menggunakan kata banyak, banyak itu berarti juga partikular, tidak seluruhnya. Contohnya beberapa politikus tidak jujur, premisnya benar ya. Kemudian yang kedua premis minornya banyak cendekiawan adalah politikus. Ini premisnya juga benar. Oke. Middle termnya juga ada. Subjek predikatnya ada. Tetapi eh, tidak bisa kemudian diambil kesimpulan yang tepat di sini. Kenapa? Karena kuantifiernya sama-sama partikular. Jadi kalau kita paksakan banyak cendekiawan tidak jujur. Tidak pas kesimpulannya ya. Kesimpulan yang diturunkan dari premis partikular tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Itu kaidahnya. Jadi kalau sama-sama partikular, itu biasanya kesimpulannya keliru. Oke. Kaidah yang ketiga. Kemudian, yang keempat, ini yang lebih parah lagi. Dan sering terjadi ya, kita menemukan. Nah, dari dua premis yang sama-sama negatif, negatif ini kan berarti kopula ya. Negatif, ini negatif. Ini negatif. Tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Jadi kalau kita gandengkan dua premis yang sama-sama negatif, maka tidak ada kesimpulan di situ. Tidak bisa disimpulkan. Meskipun ada middle term-nya. Kesimpulan dapat diambil kalau sedikitnya salah satu premisnya harus positif. Kopulanya harus positif ya, tidak boleh negatif. Salah satunya aja, tidak harus dua-duanya. Kesimpulan yang ditarik dari dua premis negatif tidak sah biasanya, atau tidak valid, tidak benar dan eh, tidak valid yang jelas ya, menyalahi kaidah. Contoh, ubur-ubur bukan ikan paus. Ini kan negatif kopulanya ya. Ini subjek, ini middle term-nya ikan paus. Oke. Kemudian premis yang kedua, minornya ikan lele bukan ikan paus. Ini juga negatif. Nggak bisa dipaksakan kesimpulan di sini. Kalau dipaksakan kesimpulan nanti jadinya ubur-ubur ikan lele, kan? Ubur-ubur ikan lele. Nggak ada kesimpulan begitu. Jadi kalau premisnya sama-sama negatif, ya itu pasti sudah kesimpulannya pasti salah. Nah, biasanya kita kalau menyusun kalimat di dalam paragraf itu ya, kalau diperhatikan teman-teman nanti, menyusun kalimat di dalam paragraf itu biasanya kan kita cenderung pakai kata-kata yang bukan ini. Bukan ini kan negatif ini. Setelah itu kita gandingkan dua kalimat sama-sama pakai kopula negatif, kita akhirnya bingung ngambil kesimpulan itu. Apa kesimpulan dari pernyataan kita sebelumnya? Karena memang tidak bisa disimpulkan. Ya, kalaupun dipaksakan kesimpulannya itu keliru nanti pasti. Ya, itu prakteknya lah kira-kira model silogisme ini dalam kepenulisan. Yang kelima, ini kalau dipaksakan jadi ubur-ubur ikan lele ini ya. Jangan. Kaidah kelima. Paling tidak salah satu dari middle term harus tertebar. Tertebar itu mencakup yang kajian sesi keberapa dulu yang tentang proposisi harus tertebar itu ya. Tebar itu ya dia dimiliki oleh semua subjek atau predikat, terutama yang predikat. Contoh aja, kalau tidak tertebar kesimpulannya pasti salah. Tapi ini salah satu proposisi aja ya, tidak harus dua-duanya di middle term-nya. Contoh, semua tanaman membutuhkan air. Ini benar ya proposisinya. Kemudian, ya benar maksudnya tanaman memang membutuhkan air. Yang kedua, manusia juga membutuhkan air. Ini juga proposisi benar.
punya middle term-nya sama-sama. Tetapi yang membutuhkan air, tapi ini proposisi ini term-nya tidak ada yang tertebar ini. Di mayor dan minornya ini. Tertebar maksudnya yang membutuhkan air itu kan bukan hanya tanaman, tetapi juga manusia dan lain-lain ya. Di sini tidak tertebar, di sini juga tidak tertebar. Nah, kalau dipaksakan kesimpulan, berarti kan kita narik S dan P ya. Manusia adalah tanaman. Keliru kesimpulannya, gitu. Mengapa kok keliru kan? Ininya udah benar middle term-nya. Ya, karena tadi middle term-nya ini harus salah satunya harus tertebar, tertebar dalam artian dia mencakup seluruh predikat atau mencakup seluruh subjek. Ya, tidak ada lagi selain manusia yang membutuhkan air itu. Nah, satu-satunya hanya manusia itu tertebar itu. Tapi kalau ternyata yang membutuhkan air itu bukan hanya manusia, tapi ada makhluk lain, berarti middle term-nya namanya tidak tertebar. Nah, salah satu dari premis mayor dan premis atau premis minor ini middle term-nya harus tertebar. Kalau tidak tertebar, kesimpulannya salah, meskipun prosedurnya benar. Oke. Kaidah kanan. Term di dalam kesimpulan harus konsisten dengan predikat yang ada pada premisnya. Jadi kalau misalnya predikat pada premisnya itu positif, maka kesimpulan predikat pada kesimpulan juga harus positif. Ya, kualitas atau kepulangan. Harus konsisten. Kalau tidak konsisten, kesimpulannya jadi salah. Kita ambil contoh. Premis mayornya, kerbau adalah binatang. Ini benar ya, kerbau adalah binatang. Premisnya benar. Kemudian premis minornya, kambing bukan kerbau. Ya, ini juga benar premisnya. Sama-sama ada middle term-nya, kerbau. Tetapi kalau kita ambil kesimpulan S dan P ini, ya, kambing bukan binatang jadinya. Keliru. Kenapa kok keliru? Karena kata binatang di premis mayor ini itu positif ya, adalah kopulanya positif. Sementara di sini kopulanya negatif. Jadi kalau kita pakai kopula yang positif di premis mayor, maka di sini juga harus positif. Tidak boleh negatif. Kalau kemudian kita pakai yang negatif, ya, maka di sini juga harus negatif. Itu kuncinya, kaidahnya ya. Jadi ada konsistensi di dalam penggunaan kualitas yang merujuk kopula yang merujuk kualitas itu positif atau negatif. Kaidah yang ketujuh, middle term itu harus punya makna yang sama. Jadi bukan bukan term dengan makna yang ambigu ya atau makna ganda. Tapi maknanya cuma satu lah. Contohnya kalau maknanya sama ganda itu nanti kesimpulannya keliru. Contoh, premis mayornya bulan itu bersinar di langit. Ya, ini benar ya. Premisnya benar. Bulan bersinar di langit. Premis minornya Januari adalah bulan. Benar ya. Premisnya benar. Middle term-nya ada, sama-sama ada. Bulan. Berarti kan tinggal menarik S dan P-nya ini di kesimpulan. Januari bersinar di langit. Ya. Jadi salah kesimpulannya. Kenapa kok bisa salah? Karena bulan pada dua premis ini punya makna yang berbeda. Pada premis mayor, bulan itu berarti ukuran waktu. Ya, 30 hari atau 28, 29 atau 31 hari. Sementara bulan yang di premis minor itu merujuk kepada benda langit yang mengitari bumi. Jadi ini waktu ya. Ini yang benda langit, yang mayor yang benda langit. Maaf, terbalik. Jadi kesimpulannya karena middle term-nya ini punya dua makna ganda begitu, maka kesimpulannya pasti akan salah. Kaidah yang ketujuh. Terakhir, kaidah yang kedelapan.
silogisme itu harus terdiri dari 3 term, yaitu subjek, kemudian predikat, dan middle term tadi ya. Middle term. Apabila terdiri dari sebuah term, dia tidak bisa menghasilkan konklusi. Begitu pula kalau dia terdiri dari 2 atau lebih dari 3 term, itu tidak bisa menghasilkan konklusi. Misalnya subjeknya banyak, itu kalimatnya panjang, itu proposisinya panjang, tidak jelas mana, tidak pasti mana bagian yang dijelaskan dan mana yang menjelaskan, atau tidak pasti mana yang subjek dan mana predikatnya, maka gagal kita untuk mengambil kesimpulan di situ. Ya, jadi dalam logika itu nulis pernyataan itu tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Nah, menulis tulisan juga begitu, ya. Artikel, makalah, atau paper itu uh, pendek-pendek aja. Jelas mana yang subjek, predikat, baik dalam perspektif bahasa maupun logika, saya kira udah cukup itu ya. Tidak usah satu kalimat sampai 10 baris baru ketemu titik, itu tidak bisa kita mengambil kesimpulan nanti. Oke, itu kaidah-kaidah silogisme kategorik. Lalu bagian yang kelima kita bicara tentang keabsahan dan kebenarannya dalam silogisme kategorik. Ada dua kata kunci ya. Pertama valid, yang kedua benar. Valid itu berarti absah. Jadi di dalam proses silogistik, pengambilan kesimpulan dengan proses silogisme ini, dia disebut valid kalau kesimpulan itu dihasilkan dengan mengikuti prosedur. Prosedur ya kaidah-kaidahnya tadi, 8 poin kaidah tadi itu. Sesuai dengan prosedur, maka disebut valid. Lalu disebut benar kalau kita lihat proposisinya atau premisnya itu didukung oleh fakta yang benar, ya, sesuai dengan fakta. Jadi ada dua kategori berarti ya. Pertama valid, yang kedua benar. Benar itu acuannya premisnya atau proposisinya, valid itu acuannya prosedurnya. Nah, untuk mengambil kesimpulan yang tepat atau konklusi yang tepat, maka prosesnya, prosedurnya harus sesuai kaidah, valid. Kemudian premisnya juga harus benar, sesuai fakta. Itu baru kesimpulannya benar, proses silogismenya benar. Karena kadang-kadang kita menemukan premisnya benar, tapi kesimpulannya salah, seperti tadi ya. Kadang-kadang kita menemukan premisnya salah itu, premis mayor minornya, tapi kok kesimpulannya bisa benar. Nah, mari kita lihat beberapa variasi ya, yang menunjukkan itu. Karena bisa aja kita memunculkan dua premis yang keliru, tapi nanti kesimpulannya bisa benar. Variasi pertama, premisnya salah, prosedurnya benar, valid, tapi konklusinya benar. Kita lihat premis mayor minornya salah, tapi kok konklusinya bisa benar. Prosedurnya valid. Contoh, semua yang baik itu haram. Ini premis mayor. Ya. Semua yang baik itu haram. Ini kan keliru ini ya proposisi. Masa yang baik itu haram? Tidak sesuai dengan fakta. Tidak logis proposisi ini. Kemudian premis minornya, semua yang memabukkan itu baik. Ya, semua yang memabukkan itu baik. Ini juga proposisinya, premisnya keliru. Tidak logis ya, tidak sesuai dengan fakta. Tetapi kesimpulannya bisa benar. Nah, sebelum kita lihat kesimpulannya, kita lihat middle term-nya dulu. M ini ya, baik, ini baik, berarti ini tidak usah dicakup di dalam kesimpulan. Yang kita ambil di kesimpulan adalah S dan P. Semua yang memabukkan, ya, terus P-nya kita ambil dari premis mayor, haram. Nah, kesimpulannya benar ini. Kesimpulan semua yang memabukkan itu haram. Oke. Tetapi kok bisa, konklusinya benar ya, tapi kok bisa menghasilkan konklusi benar? Padahal premisnya salah. Dan memang ternyata begitu.
proses logistik itu menunjukkan kadang-kadang kita sampai kepada kesimpulan yang benar karena kita mengikuti prosedur yang valid, padahal premisnya salah. Jadi hati-hati. Hoax itu ya salah satunya dari sini. Dia hoax itu mengajukan premis-premis yang salah, keliru, tapi kita tidak bisa menunjukkan keliruannya, tapi dianggap disimpulkan sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Oke, di era post-truth itu kita menemukan banyak kali kasus yang model seperti ini. Bermain logika itu ya, bermain premis. Yang kedua, kita ambil contoh. Premisnya salah tapi kesimpulannya benar. Karena prosedurnya valid. Semua bunga berbau harum. Ya, nah, ini premisnya salah. Karena ada juga bau bunga yang tidak harum ya. Bunga bangkai itu misalnya tidak harum. Gitu. Kemudian semua minyak wangi adalah bunga. Ini jelas salah premis ini. Oke. Tapi kalau kita lihat middle term-nya sama-sama bunga ya. Yang biru ini bunga, ini juga bunga. Berarti kan kesimpulannya karena prosedurnya valid, tinggal narik S-nya dan P-nya. Semua minyak wangi berbau harum. Kesimpulannya benar. Tapi ya itu tadi itu. Premisnya salah. Ya. Karena dia mengikuti prosedur yang valid, prosedur logika yang valid, maka meskipun premisnya salah, konklusinya bisa benar. Nah, yang kita konsumsi biasanya yang konklusi ini. Coba teman-teman tunjukkan itu. Bagaimana premis-premisnya yang diajukan ya. Jadi saya pernah nantang mahasiswa S2 dulu. Itu kan banyak itu yang kelompok-kelompok modern yang tidak suka filsafat itu. Argumen-argumen yang dibangunnya macam-macam ya. Di media sosial bisa kita lihat. Coba diteliti itu. Diteliti maksud saya, diteliti argumen itu. Eh, Premis-premis yang mereka gunakan itu seperti apa? Ya, valid atau tidak, benar atau tidak. Jangan langsung kesimpulan, tapi diteliti argumen-argumennya melalui premis-premisnya ini. Jangan-jangan premis yang mereka gunakan salah, sama-sama salah, tetapi kok kesimpulannya bisa benar, kan? Jangan-jangan begitu. Coba diteliti argumennya, maksud saya begini, tapi dulu belum belum nampak, belum nangkap ya, sehingga masih terbuka nanti kesempatan untuk yang lain untuk meneliti itu. Yang diteliti argumen dengan model deduksi ini. Salah satunya dengan model deduksi ini. Yang kedua, variasi yang kedua. Ini lebih heboh lagi nih. Premisnya salah, prosedurnya valid. Kalau tadi kan premisnya salah, tapi prosedurnya valid, terus konklusinya benar ya. Kalau ini konklusinya salah. Contoh, premisnya dua-duanya salah ini, mayor minor nih. Semua yang keras tidak berguna. Ini jelas salah ya, karena tidak sesuai fakta kan. Kemudian yang kedua besi adalah keras. Ini keliru, ini bukan besi. Ini. Besi keras ya benar ya. Ini kita gantilah. Ini misalnya eh, ini adonan kue saja ya. Adonan kue. Nanti saya ganti. Adonan kue adalah keras. Adonan kue adalah keras itu kan premis yang keliru ya. Nah, adonan kue itu kan lunak sebenarnya, bukan keras. Nah, middle term-nya ada keras sama-sama keras ini. Kan tinggal narik S ini. Narik S, kemudian narik P. Untuk memenuhi prosedur yang valid ya. Berarti di sini diganti adonan kue. Kemudian apa kesimpulannya? Prosedurnya valid, premisnya salah. Kesimpulannya kalau tadi benar ya, kalau ini konklusinya salah. Adonan kue tidak berguna. Salah dia kesimpulannya. Oke. Padahal prosedurnya valid. Nah, maksud saya menguji argumen itu begitu. Jadi argumen itu dianggap benar dan valid kalau dia premisnya benar, prosedurnya valid, konklusinya valid. Tapi kalau ada argumen yang dianggap kesimpulannya benar, belum tentu itu premisnya itu benar. Nah,
Tugas orang yang belajar logika adalah mengungkap ini premis yang dipakai ini yang mana. Biasanya premisnya itu hidden itu, harus diteliti itu. Itu kan celah untuk penelitian ya. Nah, yang kedua contoh. Eh, premisnya salah, prosedur valid, konklusi salah. Ini premisnya yang mayor. Semua yang ada tidak dapat dilihat. Ini keliru ya, tidak dapat dilihat semuanya. Nah, kan ada juga realitas yang dapat dilihat. Berarti premisnya keliru. Premis minornya jiwa dapat dilihat. Ini juga keliru karena jiwa tidak dapat dilihat. Premisnya keliru. Kemudian kita lihat prosedurnya, prosedur konklusinya. Ini delta-nya dah sama-sama. Tinggal narik jiwa ya, jiwa di S, kemudian P di premis mayor kita tarik sebagai P di kesimpulan. Kesimpulannya jiwa tidak ada. Prosedurnya udah benar ini, tapi kesimpulannya jiwa tidak ada. Kesimpulannya keliru. Ya, nah, mengapa kok bisa begitu? Karena premisnya salah. Meskipun prosedurnya valid, karena premisnya salah, konklusinya jadi salah. Yang pertama tadi, uh, karena premisnya salah, meskipun prosedurnya valid, konklusinya bisa benar dia. Ini kan apa ya? Oh, apa namanya? Aneh begitu ya. Konklusinya bisa benar, padahal premisnya salah. Tapi ini bukan model konklusi, model silogisme yang valid dan benar. Nah, yang ketiga, ada 4 variasi yang ketiga. Premisnya benar, prosedurnya sekarang yang keliru. Tidak valid ya, prosedurnya tidak valid. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Konklusinya salah. Saya ambil contoh. Premisnya benar dua-duanya. Ini mayor, ini minor. Ini mayor, ini minor. Plato adalah filosof. Benar ya premisnya. Sesuai dengan kenyataan maksudnya itu. Uh, Kemudian yang kedua, premis minornya. Aristoteles bukan Plato. Ya jelas ya. Sesuai dengan kenyataan. Aristoteles bukan Plato. Kita lihat sekarang. Ini middle term-nya. Sama biru, Plato. Berarti kan untuk mengambil kesimpulan, kita tarik S-nya. Di sini, P-nya di sini. Aristoteles bukan filosof. Nah, Aristoteles bukan filosof. Keliru dia ya. Mengapa kok bisa keliru? Karena prosedurnya invalid. Apa yang membuat prosedur ini invalid? Ah, itu kaidah yang 8 tadi. Karena term pada kesimpulan ini dia negatif. Sementara term predikat pada premis ini positif ya adalah. Nah, tadi kaidahnya harus konsisten kan. Kalau yang di mayornya itu kita pakai positif, maka di kesimpulan juga harus positif. Yang benar berarti Aristoteles adalah filosof. Nah, karena prosedurnya invalid, kesimpulannya jadi invalid ya. Nah, itu cara mengurai kekeliruan argumen ya. Critical thinking di dalam kajian logika modern itu arahnya salah satunya ke sini. Ada kaidah 6 tadi yang dilanggar ya. Nanti dilihat sendiri apa itu kaidah yang tadi itu ya. Konsistensi antara kopula positif atau negatif di premis mayor dengan kopula positif atau negatif di kesimpulan. Terakhir variasi keempat, kita seringkali menghasilkan konklusi yang benar, ya. Padahal premisnya salah, prosedurnya invalid. Prosedurnya tidak benar, premisnya juga tidak benar. Tapi kok bisa konklusinya benar? Coba lihat ini. Sebagian politikus adalah tumbuh-tumbuhan. Ini kan jelas ini keliru premisnya ya. Salah premis ini. Masa politikus tumbuh-tumbuhan tidak sesuai dengan kenyataan. Premisnya salah. Kemudian premis minornya, sebagian manusia adalah tumbuh-tumbuhan. Ini jelas juga bahwa premis minornya ini salah. Karena tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai kenyataan. Tapi coba kita lihat, ini mayor, ini middle term-nya ya, yang biru ini, tumbuh-tumbuhan.
Ini kita hapus untuk mengambil kesimpulan. Kita ambil yang S dan P-nya saja. S-nya manusia, P-nya politikus. Kopulanya sama. Oke. Kesimpulannya apa? Sebagian manusia adalah politikus. Loh, kok benar pernyataan kesimpulannya? Ya, kok bisa begitu? Nah, ternyata prosedur ini invalid karena melanggar kaidah yang ketiga. Apa kaidah yang ketiga ini? Karena dari dua premis yang sama-sama partikular, ini kan sama-sama partikular, mestinya tidak sah diambil kesimpulan. Ya. Kalau sama-sama partikular, ubur-ubur ikan lele tadi itu, sama-sama partikular, maka kesimpulannya itu juga pasti ya benar, premis kesimpulan proposisi di dalam kesimpulannya itu benar, tetapi tidak sesuai dengan eh, apa premis yang menjadi dasarnya itu. Nah ini kadang-kadang ya. Jadi kesimpulannya bisa benar, padahal premisnya salah, prosedurnya juga invalid. Nah, ya, mengurai argumen itu salah satunya kalau dengan model deduksi ya dengan begini, dengan mengungkap mana prosedur yang invalid atau valid, mana premis yang salah atau benar. Ya. Untuk yang bagus adalah kalau premisnya benar, prosedurnya valid, nah, maka konklusinya juga benar. Nah, ini kesimpulan terakhir. Konklusi di dalam silogisme hanya bernilai apabila diturunkan dari premis yang benar dan prosedur yang valid. Oke, itu yang bagus ya. Konklusi yang meskipun benar tetapi prosedurnya tidak valid dan premisnya salah, dia menjadi tidak bernilai. Karena pada dasarnya sebenarnya silogisme itu tidak menghasilkan pengetahuan atau kebenaran baru ya, tapi kebenaran yang sudah terkandung di dalam premis-premis yang menjadi dasarnya itu. Nah, suatu silogisme akan menghasilkan konklusi yang dijamin kebenarannya apabila, ini rumusnya, apabila premisnya benar dan prosedurnya valid. Oke, premisnya benar dan prosedur penyimpulannya valid. Jadi itulah yang disebut dengan keabsahan atau validitas dengan kebenaran. Validitas itu mengacu kepada prosedur, sementara benar itu mengacu kepada premis ya, sesuai dengan fakta atau tidak. Kita bisa membuat kesimpulan yang benar meskipun ternyata premisnya keliru. Oke, saya kira itu untuk bagian pertama dari silogisme ini. Mudah-mudahan dapat sesuatu dari uh, sesi malam ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Farhan. Baik, terima kasih kami ucapkan atas pemaparannya. Baik, kami akan kembalikan ke teman-teman. Mungkin ada yang ingin diperjelas atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke, silahkan. Agustina, Zulfikar, Ara Rinjani. Tapi sudah anda asing dengan silogisme kan ya, Han? Ya, Sudah pernah dengar sebelumnya ya? pernah Sudah sih Pak. pernah dengar? Udah pernah Pak, ya Pak. Kalau silogisme. Tidak seperti abduksi kemarin ya. Oh, Abduksi kan, abduksi memang agak ini Pak, agak asing memang. oh nggak asing. Tadi juga sempat baca-baca Pernah Pak di nggak? buku ini, ya, di bab 8 ya Pak, yang di buku Mendiri itu Pak. Iya, bab-bab 8 itu. Bab berapa itu ya? Bagian terakhir dari logika formal. Memang saya lihat agak lumayan panjang juga anunya memang Pak. Beberapa bagian. Hmm, makanya dipotong aja Oke. supaya anda supaya pelan-pelan. Nah, begini Han, maksud saya eh, lo apa yang kita bahas di dalam sesi-sesi logika itu karena dia melatih kita berpikir ya, Iya. berpikir yang
tertangkapnya melalui pernyataan. Nah, pernyataan itu kita mikir nih, di mana pernyataan itu bisa kita identifikasi? Di dalam tulisan. Nah, jadi orang kelihatan dia berpikirnya logis dan runtut itu dari tulisan dia salah satunya. Salah satu ya, kalau dalam retorika kan dalam penyampaian lisan ya. Oke. Kalau ini dalam tulisan. Eh, nah, untuk mahasiswa S1, S2, terutama S2, menulis artikel, makalah itu kan suatu apa ya keharusan ya, Terus dituntut betul. bisa. Eh, Makalah, paper, apalagi nulis tesis nanti kan dituntut harus bisa. Nah, dituntut bisa itu dengan menggunakan logika. Hmm. Jadi berpikirnya itu apa yang ditulis tadi memang logis gitu. Nah, contoh bagaimana yang tidak logis itu? Yang tidak logis itu karena melanggar kaidah-kaidah silogisme tadi. Mendengar. Misalnya Anda nulis ya, nulis misalnya agama Islam bukanlah agama, karena sudah pakai kopulan negatif toh. Bukanlah agama bla 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 dan bukan juga bla bla dan bukan juga bla 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 bla. Taruhlah dua pernyataan proposisi. Itu ngambil kesimpulannya pasti akan sulit. Kenapa? Karena tidak sadar kita ternyata kita sudah membuat eh, apa ya pernyataan-pernyataan yang Pernyataan-pernyataan. melanggar melanggar kaidah deduksi itu. Sehingga sulit kita mengembangkan paragraf itu. Kenapa? Karena kita sudah melanggar dari awal. Nah, coba kalau apa membuat susunan kalimat itu sesuai dengan kaidah deduksi, misalnya kalau kalau paragraf kita paragraf deduktif. Nyambungnya itu enak itu, berjalan dia. Mana yang harus dijelaskan, mana yang harus diperkuat, mana konklusinya, dikembangkan berikutnya seperti apa, itu enak ngalir. Itu prakteknya Han. Logika itu bukan hanya soal berpikir, tapi juga Iya. menulis, mempraktekkan dalam menulis. Ya, Berarti Pak dalam satu paragraf itu Pak gimana? memang harus ada itu ya Pak yang apa premis mayor minor dan konklusinya itu Pak dalam satu paragraf itu Pak atau bagaimana itu Pak dalam tulisan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya kan ada model paragraf yang akademik itu paragraf deduktif, ya. Hmm. Paragraf deduktif namanya. Satu paragraf itu paling tidak dia punya empat empat kalimat. Kalau yang deduktif, kalimat pertama namanya ide pokok, main adia. Nah, ide pokok ya, kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua namanya kalimat penjelas, menjelaskan ide pokok. Kalimat yang ketiga namanya penguat, kan? Kita mengutip dari sumber mana, misalnya untuk menguatkan ide pokok tadi. Yang keempat namanya kalimat kesimpulan. Nanti Oh. tinggal divariasikan saja itu. Yang kalimat penjelasnya tidak harus satu kalimat, bisa kita tambah dua atau tiga kalimat. Kalimat penguatnya juga dua atau tiga kalimat. Yang satu kalimat itu adalah ide pokok dengan yang kalimat yang keempat, yaitu kesimpulan. Nah, ini model namanya model paragraf deduktif. Dari mana itu model paragraf deduktif? Itu premis mayor, premis minor sebenarnya. Premis mayor, dijelaskan premis mayor itu, tambahkan premis minornya sebagai penguat, dari hasilnya kesimpulan. Jadi, itu logika ya, logika deduktif Iya. itu. Cuman dipraktekkan dalam dalam penulisan artikel. Nah, bayangkan Han, kalau ternyata kita membuat premisnya saja di dalam paragraf itu sudah keliru, sudah tidak sesuai dengan kaidah deduksi tadi ya, kaidah silogisme tadi. Itu mentok itu nulis itu. Bingung itu ya, Bingung nulisnya Pak, setelah ini betul mau Pak. nulis tanya enggak percaya. Betul Pak, betul Pak. Pasti bingung itu karena bingung karena kita tidak sadar kita sudah menghantam tidak sesuai dengan kaidah gitu. Sehingga selain mentok kadang-kadang juga paragraf kita tidak jelas bicara apa di situ. Itu salah satu model prakteknya. Dalam jadi dipraktekkan saja kaidah-kaidahnya itu dikunyah-kunyah kemudian dicermati di dalam kepenulisan ya. Salah Baik Pak, satunya insya dari Allah. penulisan. Insya Allah Pak. Baik, mungkin ada teman-teman, ada Agustina, Zulfikar, sama Zainab. Mungkin ada yang ingin diperjelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan.
sebelum kita akhiri kelas kita pada malam hari ini. Ini sehat-sehat ya, Zai, Gustin. Sudah sudah bati belum kalau orang Jawa ini? Halo Pak Iqbal, aturan Di penjelasannya mana ini? Pak. Sementara enggak tanya dulu ya. Hmm. Oke, Sek- begitu Han. Ya Pak, baik Pak. Insya Allah Pak. Mungkin cukup ya Pak. Nanti dipraktekkan Insya Allah Pak. Insya Allah. ditulis ya.